adik-adik, shalom papa mama, shalom kakak abang yang ada di rumah. Sore hari ini bertemu kembali bersama GBI Sudirman Kids Kanopan dalam ibadah Kamis Ceria. Apa kabar adik-adik? Yuk kita sama-sama jawab yuk. Bersama Yesus aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk boleh Tuhan Yesus bersama-sama menikmati Tuhan dalam ibadah Kamis Ceria ini. Kiranya kasih-Mu Tuhan yang melawat kami, kiranya kuasa-Mu Tuhan yang memberkati ibadah kami. Kau dengan Roh Kudus-Mu hadir ya Tuhan di tempat ini, bahkan di semua tempat kediaman anak-anak kami yang terkasih Tuhan, untuk sama-sama memberkati kami dalam ibadah ini. Kami janji Tuhan, kami akan menghormati Tuhan dalam ibadah ini. Kami tidak akan ribut, kami tidak akan berlari-lari ke sana ke sini, tapi kami mau Tuhan menikmati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami siapkan pikiran kami untuk dipenuhi oleh kuasa kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Yuk kita angkat pujian kepada Tuhan Yesus, karena kita harus bergirang setiap hari, bergirang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk bersorak yuk, tepuk tangannya. Bernyanyi
adik-adik boleh duduk kembali. Kita satukan hati kita. Kami akan menyembah-Mu dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Meski kami masih kecil ya Bapa, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang mengajari kami. Kau yang berkata dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalangi mereka. Sebab seperti merekalah yang akan memiliki kerajaan surga. Hati yang percaya, hati yang tulus ya Tuhan. Itulah hati yang rindu kami miliki. Sebab Kau baik Bapakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu
Bapa seperti-Mu yang mengasihi kami. Kami memiliki Yesus seperti-Mu yang menjaga kami. Kami memiliki Roh Kudus yang mengajar kami. Hari ini kami akan bersyukur dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah ya Allah, dalam nama Yesus. Kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Adik-adik, ambil Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kak Timothy tunggu ya. Semuanya ini enggak nonton live streaming ya, anak-anak kakak ya. Nonton ya nak, papa mama. Yuk bawa anak-anak dalam ibadah, didampingi ya. Dapat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca ya, suaranya kenceng. 2, 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sayang, sore hari ini Kak Timothy mau bercerita tentang keluarga unggas. Apa ya Kak Tim keluarga unggas? Itu loh nak, yang punya 2 sayap. Ada 2 sayapnya, kakinya 2. Dia ada yang bisa terbang, ada yang bisa berenang. Gimana ceritanya Kak Timothy? Dengar ya. Satu hari, 1 ekor gagak. Gagak warnanya apa nak? Hitam. Yes, very good. Gagak yang memiliki bulu berwarna hitam terbang di atas awan. Ya Kak Timothy ya terbang di atas awan lah Kak Timothy. Masa terbangnya di atas atap rumahku? Kan gak mungkin. Nah, si gagak hitam dia sedang terbang melintasi banyak pepohonan. Ketika dia sedang terbang, dia asik-asik terbang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tiba-tiba matanya tertuju dengan sesuatu yang sangat cantik. Apa Kak Timothy? Dia mulai melemahkan sayap-sayapnya. Dia mulai memperlambat laju terbangnya. Dia menghampiri seekor unggas yang sedang berenang di sebuah danau. Siapa Kak Tim? Unggas itu bernama angsa. Yuk sama-sama, angsa. Angsa. Ketika dia melihat unggas itu, dia mulai semakin dekat, lalu dia menghampirinya. Dia berkata kepada angsa, "Angsa, pasti kau adalah hewan yang tercantik di dunia ini." Loh, kenapa gagak bercerita seperti itu? Kenapa gagak berkata seperti itu kepadaku? Ya, karena bulumu putih bersih, tidak seperti diriku. Aku buluku hitam. Aku sangat jelek, kata gagak kepada angsa. Lalu angsa berkata kepada gagak, "Gagak, tadinya aku berpikir bahwasannya aku adalah hewan atau aku adalah unggas yang paling cantik di seluruh dunia ini." Lalu si gagak berkata, "Kenapa angsa? Kenapa kau berkata aku berpikir? Memangnya ada yang lebih cantik daripadamu? Aku sudah melihat kau sangat cantik, kau putih. Tuhan sangat mengasihimu. Dia beri warna yang begitu cantik kepada dirimu." Lalu angsa berkata, "Kau tahu gagak, kemarin ketika aku berjalan-jalan di dalam hutan,
aku melihat seekor burung kakak tua yang sangat cantik. Dia memiliki bulu yang putih, lalu ada warna bulu yang berbeda di atas kepalanya. Aku rasa dialah yang paling cantik di seluruh dunia ini. Wow, apakah benar angsa? Kata sang gagak. Lalu sang gagak berkata kepada angsa, okelah angsa, aku pamitan dulu ya. Aku mau cari kakak tua. Apakah benar yang kau katakan? Aku mau buktikan dengan mataku sendiri. Lalu sang gagak mulai terbang kembali. Dia melintasi awan dan langit yang biru. Ketika itu dia menyandarkan dirinya karena sudah kelelahan. Dia berdiri berteduh di bawah satu pohon yang rindang di hutan. Tidak berapa lama lagi ketika angsa itu, salah Pak Timothy, kok angsa? Kan angsa udah ditinggalkan gagak. Ketika gagak itu di situ, di pohon itu, dia melihat bahwa ada satu ekor kakak tua yang baru saja berhenti di pohon sebelah daripada pohon tempat di mana sang gagak berhenti. Dia mulai melihat dari jauh. Apakah itu kakak tua yang diceritakan oleh sang angsa? Dia dekatkan kakinya. Kalau burung bisa jalan menyamping, bisa jalan ke depan. Lalu dia mulai bergeser, lewat dahan-dahan pohon dia mulai bergeser. Dia layangkan pandangnya, dia lihat sang kakak tua. Karena sudah sangat dekat, dia berkata kepada sang kakak tua, kakak tua, kaukah ini? Kakak tua, kaukah burung yang dikatakan oleh angsa yang sangat cantik? Wow, memang kau cantik kakak tua. Bulumu putih bersih. Di kepalamu ada warna bulu yang berbeda. Kau sangat cantik. Lalu sang kakak tua berkata, kau gagak ya? Apa kau gagak? Ya, aku gagak. Tuhan membuat buluku hitam. Orang-orang takut melihatku, aku jelek. Kata gagak kepada kakak tua. Lalu kakak tua berkata, gagak, tidakkah kau tahu? Aku tadinya berpikir bahwasannya aku burung yang paling cantik di dalam hutan ini dan di semuka bumi ini. Tetapi ada satu burung yang begitu cantik melebihi aku. Dari semua planet ini mungkin dialah satu-satunya burung yang begitu cantik. Hah? Ada lagi yang lebih cantik daripadamu? Sang gagak terkejut. Siapa dia? Beritahukan kepadaku cepat. Kata gagak kepada kakak tua. Lalu kakak tua berkata, dia adalah burung merak. Dia memiliki warna-warna yang cantik di seluruh bulu pada tubuhnya. Orang-orang sangat menyukainya. Bahkan orang-orang rela untuk antri hanya untuk melihat ketika semua bulu daripada tubuhnya itu mekar. Lalu dengan tidak sabar si gagak berkata kepada kakak tua, kalau begitu kakak tua, sudah dulu ya percakapan kita. Aku mau cari yang namanya merak itu. Bagaimana sih bulunya? Tuhan kasih apa? Warna apa kepada bulunya? Lalu dia mulai lagi terbang, Di seluruh hutan yang dia tinggali itu tidak ada yang namanya merak yang dia lihat. Kenapa Kak Timothy? Dia berpikir, kemana lagi aku mencari merak ini? Lalu dia mulai keluar daripada hutan. Dia melihat satu tempat yang sama seperti hutan yang dikatakan dengan zoo. Apa zoo nak? Yes, kebun binatang. Dia mencari di sana yang manakah yang namanya merak ini. Lalu ketika dia melihat dari kejauhan, loh, kata kakak tua tadi banyak orang yang berkerumun untuk melihat si merak. Dia mulai melihat dari kejauhan. Lalu dia melihat banyak orang yang berkerumun mengerumuni satu burung yang dia belum tahu burung apa itu. Ketika dia sudah mulai mendekat, dia melihat, oh, itulah yang namanya burung merak. Dia mengembangkan semua bulunya. Warna-warna pada bulunya membuat orang-orang semakin takjub. Ratusan orang antri untuk melihat mekarnya
bulu-bulu daripada sang merak. Ketika orang-orang sudah mulai bepergian satu demi satu, karena sang merak sudah mulai tidak mengembangkan lagi bulu-bulunya, sang gagak pun menghampiri si merak. Lalu gagak bertanya kepada merak, "Merak, engkaukah yang diberitahukan oleh kakak tua yang bulunya paling cantik dari seluruh planet yang ada di dunia ini?" Lalu merak berkata, "Iya benar, itu aku gagak, akulah dia. Kau melihat tadi orang-orang rela untuk antri demi melihat bagaimana buluku ini mekar, buluku ini kembang, karena pesona yang kumiliki itu memukau mata banyak orang." Lalu gagak berkata, "Kau enak merak, Tuhan menciptakanmu dengan banyak warna, sementara aku hanya satu warna." Lalu merak mulai berbicara kepada gagak. Dia mulai menundukkan kepalanya. Si merak berkata, "Gagak, aku memang cantik gagak. Buluku memang disukai banyak orang. Tapi tahukah engkau, karena banyak orang yang menyukaiku, aku sering ditangkap lalu aku dikurung dalam satu kandang yang besar hanya untuk bisa memuaskan keinginan orang lain. Jauh di dalam lubuk hatiku gagak, aku mau seperti dirimu. Terbang bebas mengitari angkasa, terbang bebas mengitari hutan, terbang bebas berbicara dengan siapapun. Sementara aku hanya sendirian di kandang ini. Saudara-saudaraku yang lain pun tidak ada lagi di dalam hutan, karena kami semua ditangkap untuk dikurung, dipelihara hanya untuk memuaskan keinginan mata daripada para pengunjung." Lalu gagak berkata, "Iya, tadi aku mencari engkau di seluruh hutan, aku tidak menemui dirimu." Maka dari itu gagak, harusnya engkaulah yang sangat-sangat bersyukur, karena Tuhan menciptakan engkau bebas, karena Tuhan menciptakan engkau menjadi burung yang leluasa. Kau bisa terbang kemana saja kau suka, kau bisa mencari makanan apa saja yang kau suka, kau bisa bertemu dengan siapa saja yang kau suka. Tidak seperti diriku, meski aku cantik, tapi aku tidak memiliki kebebasan yang seperti dirimu. Sayang, 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Kamu gak perlu bandingkan dirimu nak dengan mungkin tetanggamu yang lebih kaya. Kalau hari ini Tuhan percayakan kepada orang tuamu kendaraan roda 2 dan tetanggamu memiliki kendaraan roda 4, bersyukurlah sayang. Karena ada sesuatu rencana Tuhan di dalam hidupmu. Seperti gagak tadi, dia bertemu dengan angsa, dia berkata angsa paling cantik. Lalu dia berkata kepada kakak tua paling cantik. Lalu dia berkata kepada merak, "Merak, kaulah yang paling cantik dari satu planet ini." Tapi apa yang dia dapati? Ternyata sang merak yang cantik pun dia mengalami sesuatu di dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus masih memberikan sesuatu yang mungkin, "Kak Timothy, aku maunya sepeda yang baru Kak Timothy. Tetanggaku baru beli sepeda yang baru dia Kak Timothy, BMX. Sementara sepedaku sudah tua Kak Timothy. Lebih tua umur sepedaku daripada aku. Udah jelek dia Kak Timothy." Nak, harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang sama anak-anak yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, nanti Tuhan percayakan yang lebih daripada itu. Gak boleh sungut-sungut, gak boleh marah sama mamanya. "Mama, hari ini harus belikan aku sepeda, aku mau sepeda." Dia nangis-nangis. Gak boleh sayang, harus bersyukur. Jangan membandingkan dirinya dengan orang lain. Biarlah kalau kita memiliki, misalnya rumah kita masih bertingkat 1, rumah orang lain bertingkat 2.
asal ada Tuhan Yesus di dalam kita, keluarga kita pasti hidup di dalam cinta kasih. Kakak nggak bilang ya, yang rumah bertingkat 2 itu mungkin gak ada Tuhan Yesusnya. Tidak. Mungkin juga rumah yang bertingkat 2 itu Tuhan Yesus tetap ada di dalam hidupnya. Tapi dulu juga dia merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan. Ketika waktunya Tuhan tiba untuk memberkatinya, Tuhan memberikan dia rumah yang dia rindukan melalui doanya. Ingat bersyukur ya nak. Jangan bersungut-sungut. Jangan marah sama orang tua. Jangan paksakan kepada orang tuamu harus ini dan harus itu. Tapi kamu harus membawanya di dalam doa kepada Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Karena gagak hitam tadi, dia sudah lihat semuanya, dia sudah pelajari semuanya dari teman-teman yang dia jumpai, dan pada akhirnya dia berkata, terima kasih Tuhan untuk bulu yang hitam ini. Meski orang-orang boleh takut melihat aku Tuhan Yesus, tapi aku bebas bisa terbang, aku bebas bisa makan apa saja, aku bebas bisa berjumpa dengan siapa saja. Aku bersyukur. Bersyukur ya nak? Yes, tutup Alkitabnya, kita berdoa. Kami mau tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan, apapun yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Terkhususnya hari-hari ini kalau wabah corona masih ada, kami akan tetap bersyukur ya Tuhan. Keadaan ini tidak akan membuat kami jauh daripada Tuhan, tapi keadaan ini akan membuat kami semakin dekat dan semakin mencintai Tuhan di dalam hidup kami. Berkati orang tua kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemurahan rezeki yang berasal daripadamu. Bahkan ketika kami harus belajar online Tuhan, semua yang kami perlukan kami percaya Tuhan cukupkan. Melalui media-media yang kami gunakan, Tuhan yang menambah-nambahkan kepada kami ilmu pengetahuan yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapa. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati Tuhan Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajaran yang ada. Berkati juga Tuhan gubernur kami, Bapak Bupati kami. Kau Tuhan yang memberkati mereka. Kami tetap menopang suster dokter bersama dengan gugus tugas yang menangani percepatan corona ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kasih. Tuhan, tidak ada Tuhan Yesus di dalam hati mereka roh yang membuat mereka jatuh di dalam dosa, tapi roh yang takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Jika ada anak-anak yang terinfeksi corona, kami mohon tangan kasih-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan teman-teman kami ini. Bahkan jika ada orang-orang tua yang ter-PHK karena semua situasi ini, kami berdoa Tuhan, teman kami ini tidak kelaparan, tapi semua yang mereka perlukan tercukupi dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Pak Niko, yang ada di Medan, Pak Bambang bersama dengan Pak Edi, Ibu Gembala kami Sabarina Tarigan di Aek Kanopan, bersama dengan wakilnya Bapak Sam dan Bapak Penasehat Opung Lubis. Tuhan yang memberkati. Tuhan berkati kakak abang sekolah minggu Tuhan, yang hari ini sudah melayani Tuhan. Bahkan kakak abang sekolah minggu yang lain Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu juga melawat. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jaga lindungi kesehatan kami, jaga lindungi imun tubuh kami. Bahkan Tuhan Yesus yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kami menjadi anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang kuat, anak yang panjang umur, dan anak yang selalu bersyukur. Terima kasih ya Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Bersama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.